Kita belajar satu tema mengenai hidup orang bijak dan orang pandai. Tema yang mungkin, dan kita mungkin tahu apa sih arti pandai, apa sih arti bijak. Seringkali orang mengucapkan kalimat, aduh semakin tua harusnya kamu semakin bijak dong, gitu ya. Kalimat yang entah itu pujian, entah itu teguran, entah itu sindiran. Atau orang bilang orang itu terkenal dengan kepandaiannya. Nah sekarang bagaimana kita menyikapi apa sih sebetulnya maksud hidup dengan orang bijak, atau kita sendiri mungkin, dan juga orang pandai. Amsal 2 ayat 11 dan 20. Kita baca sama-sama ya, saya sudah tuliskan di depan. Kita baca sama-sama Amsal 2 ayat 11. 2, 3. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Di ayat 20-nya 2, 3. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Amsal 2 berisi nasihat. Nasihat yang bukan bentuknya personifikasi. Jadi kalau personifikasi itu dibuat seolah-olah, misalnya kalian personifikasi gini, alam pun sedih melihat tingkah laku manusia. Nah, itu personifikasi. Jadi alam tuh sedih seperti apa sih? Bumi mencucurkan air mata ketika melihat bagaimana manusia tidak menjaga kelestariannya. Itu personifikasi. Itu kalau kita lihat. Tapi kalau di dalam pasal 2 ini bukan bicara mengenai personifikasi. Ini bicara bagaimana betul-betul satu nasihat yang ditunjukkan kepada anak-anak di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau di dalam Amsal 2, faedah daripada menuntut hikmat, atau manfaatnya apa sih dari hikmat itu? Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Setiap kalimat berawalan dengan me itu berarti aktif. Ya, jadi kalau awal me itu aktif, kalau di itu pasif. Ya, misalnya saya memasak nasi, berarti saya aktif memasak nasi, memasak. Ya, saya menidurkan cucu, menidurkan itu aktif. Nah, kalau di sini kebijaksanaan akan memelihara engkau, berarti kita akan dipelihara di dalam kebijaksanaannya siapa? Kebijaksanaan Tuhan anugerahkan. Lalu kepandaian akan menjaga engkau. Jadi kalau kita bicara hikmat, kita bicara bijaksana, kita bicara kepandaian, itu semata-mata yang akan menaungi hidup kita, keseharian kita. Itu bukan bicara personifikasi, itu bicara sesuai dengan konsep teologi ya. Atau dikatakan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar. Ketika kebijaksanaan memelihara kita, ketika kepandaian menjaga kita, apa yang mesti kita lakukan? Ayat 20 bilang, tempuhlah jalan orang baik, peliharalah jalan orang benar. Di situ harus ada keaktifan dari kita. Kalau di atas kita pasif, ya, kita dipelihara, kita dijaga. Tapi di ayat 20 dibutuhkan keaktifan kita. Untuk apa? Untuk menempuh jalan orang baik dan memelihara jalan orang benar. Ini firman Tuhan yang katakan. Ya. Nah sekarang manakah yang lebih baik? Menjadi orang pandai atau menjadi orang bijak? Kalau ada pertanyaan kepada kita, manakah yang lebih baik? Menjadi orang pandai atau menjadi orang bijak? Baik dan bijak. Bijak. Baik dan bijak. Nah itu yang paling enak ya. Berbaik bijak ya. Jadi katanya begini, kalau kita bicara mengenai orang pandai itu punya satu falsafah dalam hidup, dia tahu segalanya. Tapi orang bijak bisa sebaliknya, dia banyak nggak tahu apa-apa. Itu biasanya orang bijak begitu katanya. Ya konon katanya kalau orang pandai itu bilang saya tahu segalanya, tapi orang bijak bilang saya nggak tahu apa-apa. Tapi seperti apa sih sebetulnya orang bijak dan orang pandai? Orang bijak, kalau pandai kita tahu pintar ya. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Orang bijak adalah orang yang selalu menggunakan akal budi, pandai dan mahir. Saya kasih tanda warna kuning di situ. Selalu menggunakan akal budinya, yaitu apa? Pengalaman dan ilmu pengetahuannya. Dia arif, dia tajam dalam pemikiran, dia pandai dan hati-hati. Apa artinya? Dia cermat, teliti apabila dia menghadapi kesulitan. Ternyata orang pandai itu, orang bijak itu sudah termasuk pandai. Tetapi orang pandai belum tentu bijak. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makanya waktu saya baca ini, ternyata pandai pun sudah include di dalam kebijakan. Tetapi ketika kita bicara pandai, nggak ada bijak di situ. Pintar, mampu dan sebagainya. Sehingga sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa
sehingga memancari keadilan dan kebeningan hati. Jadi memancar dalam hidup dia apa? Bicara keadilan, bicara kebeningan hati. Ketulusan ada di situ. Orang bijak tulus. Orang bijak itu selalu memancar keadilan dalam hidupnya. Kalau orang sering baca gitu ya, atau teman-teman kita yang muslim juga tahu ketika Raja Salomo harus memilih antara dua ibu yang memperebutkan bayi gitu ya, tahu cerita itu ya. Nah, jadi katanya kalau orang yang bijak tuh seperti itu katanya. Adilnya tuh kayak begitu katanya. Nah, kalau firman Tuhan kita lihat seperti apa nanti, kita akan belajar ya. Tapi menarik sekali ketika bicara orang bijak, dia menggunakan akal budi, ada pengalaman, ada ilmu pengetahuan. Lalu dia pandai dan dia mahir. Dia punya kehati-hatian, dia cermat dan teliti apabila menghadapi kesulitan. Dari beberapa buku yang saya baca, bahkan katanya orang bijak itu ketika berbicara kadang-kadang dia hanya berkata seperlunya. Dia tidak perlu mengumbar hal-hal yang tidak perlu. Jadi kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat yang sudah dipikirkan dengan sangat baik-baik. Itu katanya, ya. Oke, kita lihat di sini. Ada 8 perbedaan antara orang pandai dan orang bijak. Orang pandai, dia langsung cepat tanggap terhadap apapun. Responnya cepat. Lihat sesuatu, dia langsung bergerak. Konon katanya kalau orang bijak, dia berpikir dahulu sebelum melakukan. Ada hal-hal yang mungkin buat orang bijak tidak perlu dia katakan, tidak perlu dia lakukan, dia harus pikirkan. Tetapi kalau orang pandai sangat berespon dengan cepat, aktifnya cepat. Yang kedua, orang pandai itu memproses informasi secara sistematis dan penuh logika. Jadi kalau dia tahu sesuatu hal, otak dia akan bekerja dengan cepat, lalu masuk akal atau enggak. Setelah dia katakan masuk akal, dia langsung nomor 1, tanggap. Tapi kalau orang bijak, segala informasi dia pertimbangkan secara logika dan emosional. Nomor 2 ini bukan berarti orang-orang yang bijak adalah baperan. Tahu ya, baper, bawa perasaan. Enggak, bukan itu. Ya, tetapi bagaimana secara emosional begini contohnya. Kira-kira kalau saya melakukan ini, adakah orang yang tersakiti? Kalau saya melakukan tindakan ini, adakah orang yang tersinggung? Nah, kalau orang pintar nggak seperti itu, dia langsung pakai logika. Loh, saya mau nolong dia loh, maksudnya kenapa dia harus marah? Nah, itu orang pintar. Saya kan cepat bergerak, kenapa dia harus tersinggung? Nah, kalau orang bijak, dia pikirkan dulu, orang ini kira-kira tersinggung nggak? Orang-orang ini marah nggak? Makanya kalau ada orang mau memberi sesuatu aja, dia tanya, kalau saya memberikan ini pada kamu, kamu marah nggak? Kamu tersinggung nggak? Nah, kalau orang bijak begitu. Tapi kalau orang pandai, aku melihat ini bagus ya, aku kasih sama kamu. Responnya cepat. Buat dia itu masuk logika, masuk akal. Saya mau memberi kok. Contoh ya. Yang ketiga, lebih senang berbicara. Katanya orang pandai itu akan dibuktikan dengan banyaknya kemampuan dia atau kefasihan dia dalam verbal. Dia banyak bicara, dia banyak jadi pembicara, dia banyak disorot, dia banyak menjadi narasumber. Nah, itu kelihatan orang itu pintar. Makanya seorang Nashwa Shihab itu banyak orang bilang itu perempuan pintar. Dia sangat cerdas. Kenapa? Dia orang yang fasih berbicara. Jadi kalau ada sesuatu, orang bilang tuh Nashwa tuh hebat, pintar. Tapi orang bijak katanya lebih senang mendengarkan. Kadang-kadang komentarnya hanya seperlunya. Nah, seorang psikolog, seorang pemerhati, seorang psikiater, dia biasanya ada lebih senang mendengarkan. Kalau dia banyakkan ngomong, si pasien itu gak akan pernah ngomong, gak akan tergali apa yang mau dipecahkan dalam kasusnya. Sehingga kalau orang-orang bijak, dia akan memilih kata-kata yang pas untuk diucapkan. Orang pandai sadar akan kemampuan dan kepercayaan dirinya. Semua orang pandai pada umumnya pede. Tidak ada orang pandai yang minder. Semua orang pandai pada umumnya percaya diri tinggi. Ya, orang bagus ya, percaya diri ya. Dia nggak minder, kemanapun dia tahu bahwa dia ini adalah orang yang pandai. Dia menyadari itu. Orang-orang bijak sadar akan kelemahannya, cenderung bersikap rendah hati dan belajar agar lebih baik. Karena orang-orang ini biasanya memang tidak terlalu banyak bicara. Orang-orang ini punya empati yang tinggi. Orang ini nggak salah, pintar itu nggak salah loh. Ya, cuma kadang-kadang memang kalau orang pintar itu dituntut dia harus berespon secepatnya terhadap sesuatu. Bayangkan kalau misalnya kita menghadapi misalnya debat di TV,
Yang kita undang orang yang bijak, dia akan berpikir dulu, kalau saya ucapkan itu tersinggung nggak ya pemirsa TV? Kalau saya ngomong, waduh itu durasinya lama bener ya. Tapi kalau orang pintar begitu ada pertanyaan langsung jawab, dia langsung jawab. Ya dia akan kelihatan ketika kemampuan verbalnya terasah dengan baik. Perbedaan yang kelima, orang pandai menggunakan informasi yang ada untuk menyelesaikan masalah. Setiap masalah akan ada solusinya. Dengan apa? Dengan analisis dia yang jago itu. Corona, gimana cara memberantasnya? Itu orang pintar. Ketika anak ini punya masalah ini, gimana cara memberantasnya? Gimana cara menyelesaikannya? Itu dia punya pengalaman, segudang pengalaman. Orang bijak lebih memakai judgement dan intuisi dalam menyelesaikan masalah. Ibu tahu beberapa hari ini kita dihebohkan dengan seorang remaja putri yang membunuh tetangganya usia 5 tahun. Usia remaja putri itu tinggalnya di daerah Sawah Besar, daerah Karanganyar situ ya, Jakarta Pusat. Dia usia 14 tahun, masih duduk di bangku SMP. Dia sangat mengagumi tokoh yang namanya Chucky. Chucky itu boneka yang bisa bunuh orang itu. Nah, yang lari-lari bunuh dengan Slumdog. Slumdog itu seorang tokoh pemuda memakai jas lengkap, tapi wajahnya datar, tidak ada panca indera di wajahnya. Di situ pencipta tokoh itu menyamakan atau mengasosiasikan orang ini adalah penculik anak-anak dan pembunuh. Dia sangat mengagumi. Pada saat dia melakukan pembunuhan itu, sesudah dia membunuh, dia posting pengakuan itu di Facebooknya. Dia bilang, Pak RT cari, Pak RW cari, polisi cari, siapapun nggak ketemu si bocah ini yang saya sudah bunuh. Saya taruh di lemari pakaian saya. Besok saya akan menyerahkan diri deh sama polisi karena saya sudah membunuh bocah itu. Lalu dia pasang lagi di Facebooknya, entah tengah malam ini kira-kira dia akan seperti apa ya? Apakah dia akan seperti zombie bangkit dari kuburnya dan mencekik saya? Hahaha, tapi nggak apa-apa, saya puas melakukan itu. Dan esok harinya dia datang ke polisi, dia bilang, Pak polisi, borgol tangan saya habis membunuh tetangga saya. Si ini usianya 5 tahun. Bingung kan polisi? Dia bawa polisinya, ayo ke rumah saya. Dia kasih lihat, ini mayatnya di situ, di lemari pakaian dia taruh. Untuk polisi tanya, waktu diinterogasi, apakah Anda menyesal melakukan ini? Enggak, saya puas. Saya berhasil mempraktekkan apa yang saya tonton selama ini. Dia nonton film horor, dan gimana caranya ada keinginan, dia bilang saya ingin mempraktekkan bagaimana membunuh orang, dan itu sudah kesampaian. Dia cerita, ternyata membunuh itu tidak sulit. Saya cuma taruh mainan di bak mandi, lalu saya suruh anak itu ambil, kamu ambil dong mainannya, jatuh di bak mandi. Waktu si bocah itu ngambil, palanya kan masih ke bawah ngambil ya, nah dia dorong, dia tenggelamin berkali-kali. Dan dia bilang, saya ikat badannya, lalu keluar darah dari mulutnya. Yang saya lakukan, saya sumpel sama tisu sama kain supaya darahnya nggak mengalir. Itu bersih, itu rapi, dan dia tuliskan seluruh kronologisnya di buku gambar. Dia gambar semua cerita-cerita itu. Dan beberapa ucapan mengatakan bahwa ayah, jangan pernah sakiti aku. Ayah, satu hari kelak kita akan bertemu di kuburan. Ayah bla bla bla. Dia dari keluarga broken home, dia tinggal dengan ayah kandung dan ibu tirinya. Anak ini pintar, cerdas. Psikolog mengakui luar biasa kepintarannya. Bukan hanya secara verbal dia pintar, secara gambar dia juga mampu. Dan yang dia tuliskan, dia gambarkan, persis dia lakukan ketika dia melakukan pembunuhan itu. Kronologisnya kayaknya biasanya kan orang ada olah TKP ya. Ini rasanya nggak perlu lagi olah TKP. Secara detail dan jelas dia gambarkan kepada polisi. Dan semua orang terkagum-kagum melihat dia. Luar biasa anak ini. Tanpa raut penyesalan, dia hanya tersenyum dan mengatakan, saya puas. Nomor 5. Orang pintar selalu menganggap semua ada penyelesaian masalahnya. Termasuk dia bukakan kronologis cara membunuh. Seperti itu. Ya, anak umur 14 tahun, rapi sekali dilakukan. Ya, saya sampai bingung waktu saya baca itu ya. Dek, itu kan untuk kamu bunuh keluar darah, Dek. Gimana caranya? Gampang kok, Bu. Atau disumpel pakai tisu, pakai kain-kainan bekas, disumpel mulut sama telinganya. Darah itu nggak keluar lagi. Wah, luar biasa, anak pintar. Orang bijak. Kalau orang bijak pakai intuisi, dia akan berpikir, kalau saya melakukan keputusan ini kira-kira tepat nggak? Kira-kira buat keluarga pas nggak? Misalnya kita di tengah melayat orang meninggal,
Seringkali kalimat kita kan adalah kalimat yang keluar sebagai orang Kristen dengan ayat-ayat firman Tuhan. Khotbah 3 ayat 11. Atau kita pakai Mazmur, berharga kematian orang yang dikasihinya. Kita pakai kisah Lazarus, dan Yesus pun menangis ketika Lazarus itu mati, dan Tuhan juga menangis melihat bapak atau ibu terbaring di situ. Kalimat-kalimat yang kita lontarkan itu pasti berdasarkan apa? Judgment dan intuisi. Rasanya lebih pas kalau saya menggunakan kalimat-kalimat itu. Tapi pernahkah ketika ibu-ibu melakukan atau membunyikan kalimat itu, orang yang dihibur mengatakan ini? Terima kasih buat kalimatnya ibu. Tapi pernahkah ibu membayangkan kalau ibu menjadi saya? Saya pernah digituin. Salah seorang mahasiswa saya, waktu saya datang melayat, ayahnya meninggal, akhirnya seorang polisi. Dia anak paling besar, adiknya itu 4 di bawah dia. Dia laki-laki paling besar. Dia harus memikirkan bagaimana supaya adik-adiknya 4 orang ini bisa sekolah. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Dan waktu saya datang ke tempat dia, ya saya seperti biasa, sama seperti kita semua. Bagaimana menghibur dia, menguatkan dia. Lalu dia memandangi saya dan dia bilang, "Ibu, terima kasih buat kata-kata penghiburan ibu. Tapi kalau ibu ada di tempat saya, apa yang ibu lakukan?" Tidak cukup ketika kita hanya mengatakan ayat firman Tuhan buat dia. Tapi bagaimana kita menolong dia? Ketika dia harus menghadapi kenyataan uang kuliahnya selalu terlambat dibayarkan. Ketika dia harus ngojek menghidupi ibu dan 4 orang adiknya. Ketika di kelas saya ngajar dia lebih banyak tertidur daripada dia memahami kuliah saya. Ini itulah rentetan bagaimana saya berempati terhadap dia. Ternyata tidak mudah loh. Ketika kita bicara untuk melakukan judgment, penghakiman, pakai tanda kutip ya, artinya orang ini pasti begini loh, orang ini pasti begini loh, itu nggak mudah. Bagaimana ketika saya menegur dia, kalau saya nggak ngerti di situasi, saya akan bilang, "Kamu keluar dari kelas saya. Kenapa kamu tidur? Saya lagi ngajar kamu. Kamu nggak menghargai saya." Itu judgment saya loh. Tapi ketika saya tahu bahwa dia harus tidur jam 3 pagi, karena dia harus ngojek setiap pulang kuliah, dia harus mengumpulkan uang buat ibu dan 4 adiknya, dia harus menghidupi dirinya juga bayar kuliah, saya nggak bisa ngomong lagi ketika dia tertidur di kelas. Karena saya biasa bisikin dia, "Kamu ke kamar mandi atau kamu ke dapur, nanti saya fotokopikan berkas itu, saya kirim lewat email, kamu baca." Mau tidak mau saya akan mengatakan itu. Karena nggak mungkin saya jerit-jerit di depan kelas gitu ya, menyuruh dia, "Kamu keluar ya, kamu tidur tadi ya, saya lihat." Dan kalau setiap orang yang nggak mengerti dia, dosen-dosen pasti akan melakukan hal itu. Tidak salah dong menegur mahasiswa yang tidur di kelas. Tapi kalau kita tahu bahwa rentetan itu kenapa dia tertidur, rasanya judgment ini harus kita pikirkan dengan baik-baik. Sebagai seorang ibu kita harus bersikap seperti apa? Orang pandai, dia punya rasa puas jika dia berhasil menyelesaikan masalah besar. Ada satu kepuasan ketika orang itu mengatakan, "Kamu hebat." Tidak ada orang yang bisa memecahkan masalah ini, "Kamu bisa." Itu puas sekali. Tapi kalau orang bijak, dia rasa puas jika dia bisa menginspirasi orang lain. Buat saya memang bukan siapa-siapa. Tapi nanti suatu hari kelak ketika saya tidak ada, keluarga saya akan bisa banyak belajar dari saya. Itu orang bijak. Makanya bapak ibu-ibu ya, saya suka lupa bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu terlalu khawatir ketika mungkin mengatakan, "Saya cuma ibu rumah tangga, saya sekolah juga nggak tinggi, saya pendidikan saya juga ya begitu-begitu aja waktu saya sekolah." Tapi ibu-ibu bisa mengambil di sini. Ibu-ibu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah Tabita pernah kan saya bahas di sini. Bagaimana ketika dia mati, anak-anak dan janda-janda menangisi kematiannya. Dia cuma sebagai apa? Seorang penjahit baju. Dia nggak pernah berkhotbah di mimbar. Tidak ada kalimat Tabita berkhotbah dipanggil kemana-mana. Nggak ada. Dia cuma penjahit baju. Dan kematiannya ditangisi oleh banyak orang. Kenapa? Karena hidupnya menginspirasi. Jadi kita bisa mengambil bagian ini. Kalau kita merasa saya bukan orang pintar kok bu, pas-pasan saya sekolah, ibu-ibu bisa ambil di sini. Orang bijak itu tidak notabene sekolahnya tinggi kok. Ya banyak sekali orang-orang yang punya hikmat luar biasa. Nomor 7, orang-orang pandai itu sensitif terhadap berita dan tren masa kini. Dia pasti mengikuti. Coba tanya yang suka forward berita corona, yang suka ngetik tentang ilmu pengetahuan, itu pasti orang pintar. Penemu ini katanya makan ini, makanya ubi-ubian langsung laku ya. Jahe merah naik, itu orang pintar pasti.
Gak mungkin kalau dia bukan pintar, dia ngomong itu orang percaya. Apalagi ditambah embel-embel seorang dokter yang pengalaman. Di sini dia pasti ngikutin. Tapi orang bijak, dia memikirkan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidupnya. Gimana saya mencegah keluarga saya supaya nggak kena itu? Sederhana buat dia. Oh, jaga kebersihan, makan seperti ini. Dia bukan penemu, dia bukan ahli seperti nomor 7. Mengikuti obat ini ditambah ini, tambah ini. Ini dengan pola kesederhanaan dia, tetapi dia mampu mengatasi juga hal-hal yang bisa merugikan atau mengganggu kehidupan keluarga. Ini orang bijak. Jadi ketika kita pelajari ini, ternyata kita bisa melakukan itu kok. Yang ke-8, orang pandai itu kadang suka memaksakan pendapat dan pikirannya terhadap orang lain. Tanpa sadar, kita sering melakukan yang nomor 8 ini di situ. Kalau saya bisa, masa kamu nggak bisa sih? Atau kita bilang sama anak kita, mama bisa loh. Waktu mama seumur kamu bisa loh. Kamu juga harus bisa di sini. Kita suka memaksakan apa yang dalam pikiran kita baik, kita anggap pasti baik buat dia. Tidak bisa begitu. Harus menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Berdebat itu biasa. Tapi bagaimana setelah perdebatan tidak ada sakit hati, tetap saling merangkul. Kalau semua dunia akademisi, dosen, guru, pendeta gitu ya dalam rohani, nomor 8, kacau lah. Dipaksakan kehendak itu. Tapi bagaimana ketika kita belajar menerima dan menghargai perbedaan pendapat? Justru yang salah kita harus benerin, bukan didiamkan. Mungkin ada perbedaan, pastilah dalam hidup. Mana ada orang kembar sih? Semua punya perbedaan pendapat. Bahkan kita dengan suami, kita dengan anak itu juga suka berbeda pendapat. Anak kita maunya begini, kita maunya begini. Ya. Orang-orang yang bijak akan melakukan 8 hal yang di kanan ini. Orang-orang yang pintar melakukan 8 hal yang di kiri umumnya. Tadi yang bagus adalah yang memadukan pandai dan bijak. Ya, yang bagus seperti itu. Nah sekarang berikutnya adalah kenapa firman Tuhan di Yesaya 5 ayat 21 dikatakan begini, celaka mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Nah tadi ibu-ibu bilang paling enak adalah bijak dan pintar kombinasi kan. Nah Yesaya 5 ayat 21 bilang begitu. Kira-kira kenapa ya? Ayo, kira-kira kenapa ada kalimat itu? Kan tadi kita bilang paling enak tuh Bu, dua-duanya tuh Bu. Ditulis begitu. Celakalah mereka menganggap dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ini malah firman Tuhan bilang celaka. Kenapa dia mesti celaka? Dia karena diri, fokus pada diri, dengan Tuhan. Jadi pintar. Iya. Jadi sombong pintar, jadi sombong. Jadi sombong gitu ya, jadi belagu gitu ya. Karena gini, kalau orang menganggap diri pintar, kalau orang menganggap diri bijaksana, kadang dia lupa. Dia bisa pintar, dia bisa bijaksana itu dari mana? Dari Tuhan. Kalau kita punya kepintaran, kita jadi orang bijak, ketika kita menyadari itu dari siapa ya? Oh enggak, saya mau baca banyak-banyak buku kok. Saya mau belajar Bu, dari terbit matahari sampai terbenam baca, makanya saya pintar. Saya mau belajar Bu dari buku-buku filsuf, makanya saya jadi orang bijak. Siapa bilang? Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan tidak mungkin. Kalau bukan karena anugerah Tuhan tidak mungkin. Jadi sebetulnya kita harus menyadarkan orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang bijak itu adalah bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Kita seringkali lupa. Kita bangga dengan kepintaran yang kita punya. Ketika orang memuji kita pintar. Kita bangga ketika orang memuji mama itu adalah orang paling bijaksana sedunia. Lantas kita kembang kempis gitu ya, hidung kita udah mulai, kepala kita membesar. Kenapa? Ya karena saya dibilang keluarga saya orang paling bijak sedunia kok. Semua orang mengakui saya paling pintar, sekampus ini saya paling pintar, satu gereja ini saya yang paling hebat. Kembali lagi, celaka ketika kita memandang diri kita seperti ini. Semua itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, bagaimana mungkin orang bisa bijak, orang bisa pintar? Nah, berikutnya adalah bukan hanya semua anugerah Tuhan, tetapi mesti diingat bahwa kepada siapa Tuhan mau menaruh itu. Kalau orang dikatakan di Korintus dikarunia, macam-macam karunia. Ada orang yang memang dikaruniai bisa mengajar. Ada orang dikaruniai bisa mendengarkan. Ada orang dikaruniai bisa menasehati. Itu nggak setiap orang sama.
Jadi selalu kita harus tanamkan, jangan pernah iri terhadap karunia orang. Karunia adalah upah kesetiaan. Semakin kita setia, Tuhan akan tambahkan itu. Dulu mungkin kita nggak bisa berdiri di depan pegang mic nyanyi. Sekarang kok bisa ya? Ini Tuhan yang memampukan itu. Itu karunia. Dulu saya nggak bisa bicara depan banyak orang. Kok sekarang bisa ya? Itu karunia. Makanya setiap kali ada kesempatan melayani Tuhan, ambil. Tuhan bukan sekedar memanggil kita, Dia memperlengkapi kita. Bahkan Dia meneguhkan panggilan pelayanan itu untuk kita. Itu loh. Tuhan itu gak asal seperti kita jorokin kita, atau ya jorokin, ya dijorokin, terserah lo nih, derita lo. Enggak. Waktu Dia panggil, Dia bekali kita, Dia pimpin kita, bahkan Dia teguhkan panggilan pelayanan itu setiap saat buat kita. Sehingga pada saat kita mulai menyadari, aku bisa seperti ini karena siapa? Karena Tuhan. Bukan karena jam terbangku tinggi. Mereka itu baru, aku udah lama, makanya jam terbangku tinggi. Bukan karena itu. Kalau Tuhan gak menaruh belas kasihan, gak mungkin kita bisa. Makanya apa yang mesti disombongkan? Apa yang mesti dibanggakan sebagai manusia? Enggak ada. Semuanya punya Tuhan. Tuhan bisa ambil, bisa kalau Dia mau ambil. Jadi siap-siap. Segala sesuatu dipinjamkan oleh Tuhan. Termasuk kekasih kita, termasuk anak-anak kita, termasuk cucu kita, termasuk harta kita, semua dipinjemin sama Tuhan. Namanya aja dipinjemin. Satu hari kelak Tuhan minta balik kan? Yang Tuhan punya kok. Lantas Tuhan cuma pinjem. Sama kayak saya pinjem buku di perpustakaan. Kemarin lagi ada tugas PR, saya pinjem di perpus. Lalu orang perpus bilang, Bu Iva, Ibu mau kembali bukunya kapan? 4 hari ya, saya bilang. Oke Bu, 4 hari. 4 hari saya belum selesai. Lalu perpustakaan telepon saya, Bu Iva, bukunya udah selesai belum? Belum, 1 hari lagi tambah ya, jadi 5 hari. Oke Bu. Saya nggak bisa bilang ini, kamu rese banget ya nagih-nagih gitu ya. Ya mau buku dia kok, saya pinjem kan. Kan bilangnya 4 hari. Sekarang kontrak kita sama Tuhan untuk pasangan hidup kita berapa tahun? Seumur hidup. Menurut kita seumur hidup. Lah kita masih hidup, Tuhan udah panggil. Nah kalau Tuhan kan seumur hidup Tuhan. Nah itu urusan Tuhan, panggilnya kapan? Anak kita, betul nggak? Cucu kita, sahabat kita, saudara kita, kan itu punya Tuhan. Makanya memang kadang-kadang kita egois banget ya. Tuhan itu kan minta punyanya Dia, tapi begitu diambil kita kan marah kan. Tuhan memang benar-benar Tuhan nggak nauin saya ya. Tega ya Tuhan ya. Ini saya punya kan cuma Dia, Tuhan ambil juga gitu kan. Karena kita nggak bisa terima. Tapi kita belajar benar ya, bahwa segala sesuatu adalah punyanya Tuhan. Dan itu haknya Tuhan mau ambil kapanpun. Ya, saya belajar tuh bagaimana ketika menghadapi kondisi-kondisi berat, belajar memahami bahwa ya mereka milik Tuhan, bukan milik saya. Tapi berat banget ya, kalau boleh Tuhan jangan diambil gitu ya. Kalau boleh kasih udahlah Tuhan seumur hidup gitu, benar. Kalau boleh jangan diambil ya. Nah, orang modern mengagungkan pendidikan. Orang modern ya, masa kini, pendidikan nomor 1. Pendidikan dianggap mampu mengubah orang menjadi lebih baik dan bermoral. Setuju kan Ibu-Ibu? Nah, pendidikan itu mampu mengubah orang menjadi lebih baik dan bermoral. Betul? Betul. Ada satu sisi betul. Tetapi betul. Coba hacker yang membobol bank, hacker yang mengacaukan sistem, itu pasti bukan orang bodoh. Makanya ketika kita membekali anak-anak kita atau cucu kita dengan les, dari mulai Senin sampai Sabtu bahkan Minggu masih les, ya. Ada saya pelayanan di salah satu gereja. Saya kebetulan diundang di komisi ibu-ibu seperti inilah di Puncak. Waktu saya sedang berbicara tentang peran ibu di tengah pendidikan anak, anaknya ikut di situ. Lalu saya bilang, ibu-ibu, ada seorang anak yang share sama saya bahwa kalau tanggalan merah, semua orang senang tanggalan merah, cuma dia nggak senang. Dia selalu bilang, tante liburan kemana? Ke ini. Emang kamu kemana? Aku nggak libur tante, guru lesku ganti hari. Jadi di tanggalan merah pun ngeles gitu. Hari Senin kamu les, les tante, piano. Selasa bahasa Inggris, Rabu humor, Kamis balet, Jumat piano, Sabtu entah apa lah. Jadi kamu tiap hari les? Iya tante. Kamu gak capek? Iya capek lah tante, kan aku di tempat les tidur. Mamaku bilang kamu harus les karena nanti masa depanmu lebih bagus kalau kamu dibekali dengan les. Kan
Tapi buat aku, tante, aku capek banget ya. Saya cerita di tengah ibu-ibu itu. Saya bilang kadang-kadang ambisi kita loh yang membuat anak-anak kita tersiksa. Kita rasanya bangga ketika anak kita juara. Dan kita rasanya sangat terpukul ketika anak kita bukan juara. Cuma di rata-rata. Gak bego-bego banget sih ya, tapi di rata-rata. Lantas waktu saya cerita itu, kan anaknya ada yang ikut. Anaknya nyenggolin. Mi, denger tuh Tante Eva ngomong, Mami juga gitu sama aku. Ya, wah ketawa lah orang-orang tuh ya. Gitu ya. Nah yang anak komentar itu adalah anaknya sahabat saya ngundang saya kan di gereja dia kan. Jadi tuh Mi, bener kata Tante Eva kan? Bener kan? Aku nggak usah les setiap hari, Mami tuh dengerin tuh Tante Eva ngomong kan. Mami gitu kan? Di acara saya tanya, Sia, anak lo les setiap hari? Iya Fa, kalau nggak begitu nanti repot, dia nggak bisa apa-apa. Bener, ternyata kejadian teman dekat saya juga begitu. Anaknya les setiap saat. Nah buat kita betul, pendidikan itu mampu mengubah orang menjadi lebih baik. Bermoral belum tentu. Banyak orang pintar menyaksikan Tuhan itu ada. Banyak orang pintar mulai ragu, logika dia mulai bermain apakah Tuhan itu betul-betul ada. Dan kalau kita baca buku-buku Kristen filsafat, orang-orang terkenal, kita akan melihat latar belakang orang-orang ateis dari mana sih? Dari keluarga pendeta, dari keluarga Kristen yang kecewa terhadap gereja. Dia tinggalkan gereja, dianggap Tuhan itu nggak ada, atau dia menganggap saya lah Tuhan itu. Hitler bilang sama anak kecil dikumpulkan, dia bilang ini, sekarang kamu lapar Hitler. Oke, bilang sama Tuhan, berdoa, Tuhan kirimkan kami roti. Sekarang, Tuhan kirimkan kami roti, Tuhan kirimkan kami roti. Terus-terusan dia ngomong. Hitler tungguin. Sudah? Adakah roti dari Tuhan? Nggak ada, katanya. Oke, sekarang bilang, Hitler berikan kami roti. Hitler berikan kami roti. Hitler berikan kami roti. Stop. Ambilkan roti, kasih ke mereka. Jadi kamu lihat, siapa lebih baik? Hitler atau Tuhan? Hitler. Hebat ya. Dia bisa mempengaruhi dunia dengan cara itu seperti itu. Hitler itu bodoh atau pintar? Pasti pintar. Jadi bicara bermoral belum tentu. Ketika ambisi kita main di situ, udah mulai. Kita bukan lagi bicara untuk mengagungkan siapa pencipta kita, mengagungkan siapa pemilik hidup kita, tapi mengagungkan diri kita sendiri sebagai orang tua, sebagai oma atau opung gitu ya. Kita bangga kalau cucu kita bisa berprestasi, tapi kita lupa bahwa dia tersiksa dengan hal-hal yang tidak menyukakan hatinya. Tapi kalau di Tuhan mendidik kita, Tuhan mendidik anaknya dengan cara apa? Firman Tuhan itu membuat anak-anaknya bijaksana dan berakal budi. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga dia mampu menjadi orang yang berhikmat. Daniel, Nehemia, Yusuf, kita lihat terlalu banyak contoh-contoh itu. Kedua, firman Tuhan memberikan hikmat yang dapat mengatasi kelicikan tipu daya para musuh. Ibu-ibu, saya belajar ya satu kisah dari Daniel, karena saya lagi PA itu. Orang kalau mau menjatuhkan orang lain, yang pertama adalah dia akan jatuhkan dari pribadi orang yang tidak dia sukai. Dia akan bilang, kalau dia mau menjatuhkan misalnya Yemima, dia akan ngomong, lihat tuh Yemima, lihat tuh keluarganya kayak gitu. Bener kan? Gak bener kan dia? Nah itu kalimatnya, itu pribadi. Setelah tidak terbukti, dia akan hancurkan dari apa? Tadi profesional, pertama profesional. Dia akan hancurkan dari pekerjaannya. Dia lihat tuh kan bener kan? Gak becus kan dia kerjakan? Dia gak bisa kerjakan? Enggak kok, dia bagus kok kerjanya. Enggak, dia sebenarnya gak bisa. Bagus kok kerjanya. Aduh, gagal dari profesional. Dia masuk ke pribadi. Dia mulai singgung suami, istri, anak, mertua, menantu. Pokoknya dicari lah kelemahannya. Gak berhasil juga, cara politik akan bermain. Dia akan lakukan berbagai macam cara untuk menjatuhkan orang yang tidak suka. Itu terjadi pada Daniel. Masih ingat waktu dia disuruh makan pelaburan raja, makanan bekas itu, dia nggak mau kan? Disinggung lagi masalah apa? Dia berdoa kan? Disinggung lagi masalah politik, dia harus masukkan dalam penghukuman di gua Singa. Jadi dalam hidup kita akan ketemu orang-orang seperti itu. Dia akan menyerang kita dalam pekerjaan kita, profesionalisme kita. Nggak mempan, pribadi kita akan diutak-atik. Nggak mempan, politik akan bermain. Kalau kita nggak punya Tuhan, kalau kita nggak mau belajar firman Tuhan, kita masih jatuh. Seorang pendeta di Surabaya yang marah, dia melakukan pelecehan seksual 16 tahun namanya. Itu temannya teman saya. Jadi waktu dia cerita, pertama cuma ngomong berdua saya sama teman saya itu. Percaya nggak Bu Iva? Percaya sih. Ada kok pendeta memang jatuh di situ.
ibu buka deh, namanya ini, dikasih lihat. Cakep nggak bu? Jelek? Cakep lah bu. Apa kayak gini cakep pak? Karena ibu udah emosi dengan cerita saya. Karena ibu nggak suka aku saya cerita. Iya kali ya pak. Karena ketidaksukaan saya membuat saya memandang orang ini jelek. Saya bilang. Tapi saya lihat-lihat, memang ya buat ukuran pendeta ini luar biasa nih. Udah tua tapi masih bagus banget, terawat sekali gitu ya. Istrinya seorang psikolog terkenal. Dan yang dia lakukan apa? Dia lakukan pelecehan itu dari usia anak itu umur 9 tahun sampai mau menikah sekarang di usia 28 tahun atau 27 tahun. Menariknya baru terungkap kapan? Ketika waktu mau pemberkatan bapaknya bilang, nanti kamu diberkati sama om ini ya. Mereka itu besanan. Jadi kakaknya si anak ini yang dilecehkan itu menikah sama anaknya si pendeta ini. Nanti kamu pemberkatan sama om ini ya. Wah langsung anak itu jerit, nggak mau. Dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan pendeta. Nah, baru dia cerita kan bagaimana dia dilecehkan dari usia 9 tahun. Gimana dilakukannya? Dikirim aja. Terus saya baca itu ya, terus saya ikuti karena kita lagi mau membedah tentang tokoh-tokoh ini kan kekristenan ini. Kita sampai ngebaca itu sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa komentar loh kita. Kok bisa ya? Ini tuh terjadi di gereja. Dan yang lebih menyakitkan ketika membaca netizen nyinyirwan dan nyinyirwati itu loh. Aduh, ampun saya dengarnya orang berkomentar ya. Pendeta ini disebutkan lah, udah nggak ada lagi privasinya. Lalu dia pakai baju tahanan warna orange itu ya. Dan bagaimana orang menghujat dia. Saya bayangkan hanya mereka ke Kristenan tuh lihat orang Kristen tuh pendetanya model gitu. Dia masih percaya tuh sama Tuhan orang Kristen yang ngajarinnya kayak begitu. Tapi dia lupa begitu banyak pendeta-pendeta yang setia. Benar, karena nilai setitik rusak susu sebelah mak mulai begitu tuh. Ya. Kurangnya apa coba dia? Dia mengajarkan lo bagaimana menuju jalan ke sorga. Dia ajarkan itu di mimbar. Dia ajarkan bagaimana mengasihi, hidup menjadi role model. Tapi dia melakukan itu. Saya nggak tahu dampaknya apa terhadap jemaat yang di sana. Itu udah kemana-mana ceritanya. Kita aja yang bukan satu kota aja udah tahu. Karena memang yang namanya informasi ya sekarang nggak bisa ditutupi. Firman Tuhan menjadi kesukaan hidup anak Tuhan. Kita suka nggak kan firman Tuhan? Kita kembali nggak kepada firman Tuhan kalau kita menghadapi sesuatu hal, menghadapi satu beban berat? Kita ingat nggak akan firman Tuhan? Kita dipuaskan nggak akan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan menjadi jawaban atas hidup kita? Apakah ketika kita tidak membaca firman Tuhan ada satu kegelisahan yang kita rasakan? Sehingga kita harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi lewat firman-Nya. Harusnya seperti itu. Bagaimana kita menikmati keintiman dengan Tuhan? Karena hikmat, kepintaran, didikan, ajaran datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Ingat ya saya tadi bilang, celaka kalau kita anggap diri kita pintar, diri kita berhikmat. Kita promosikan kan, aku orang berhikmat dan pintar. Enggak, celaka banget ya, Tuhan yang kasih itu. Sekarang aplikasi buat kita. Pertama, ada banyak orang pandai, tetapi hanya sedikit orang yang berhikmat. Banyak orang pintar, boleh dicek. Tokoh-tokoh pintar di Google search, keluar tuh. Penemu ini, penemu ono, ini. Orang berhikmat, susah nyarinya. Ya. 2, kepandaian itu upaya dan inisiatif manusia. Kursus les tiap hari. Sedangkan hikmat itu anugerah Allah. Walaupun kepandaian juga dari Allah. Tetapi manusia tidak bisa memberi hikmat kan? Tapi les bisa kan? Nah, bisa dilesin jadi pintar. Tapi dikursusin jadi berhikmat, rasanya nggak ada. Belum ada kursus memberi hikmat. Ya, les ada. 3, orang pandai selalu mengandalkan kekuatan akalnya. Tapi orang berhikmat selalu minta petunjuk Tuhan. Di Amsal 2 ayat 6. Jadi kalau orang pintar, dia tepuk dada, aku pintar, kadang-kadang wajar. Orang-orang tidak mengenal Tuhan juga banyak yang pintar. Tetapi orang berhikmat selalu minta sama Tuhan, aku mesti ngapain Tuhan hari ini? Aku nggak tahu mesti gimana, biar Tuhan yang tunjukkan. Hikmat, pengetahuan, kepandaian adalah anugerah Tuhan, agar manusia cerdas dalam bertindak dan akan membuat manusia menjadi bijak. Semua anugerah Tuhan, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Itu lagu bilang begitu kan? Ya? Nggak ada lagi kita punya hak untuk menyombongkan diri kita. Ya, kalau kita dipakai Tuhan, kita dipanggil Tuhan, kita diperlengkapi Tuhan. Sehingga saya simpulkan,
Bijak bukan berarti pandai berkata-kata. Orang yang bijak sederhana dalam berucap, tapi hebat dalam bertindak. Biarlah kita menjadi orang yang bijak. Tidak sekedar kita pintar berkata-kata, mahir secara verbal, tapi kita hebat ketika kita bertindak. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita menjadi perempuan-perempuan yang memiliki hikmat dari Tuhan, hebat dalam bertindak. Dan saya yakin LF yang sudah Tuhan pelihara bukan 1-2 tahun akan terus menjadi atau mencetak ibu-ibu yang sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Ya, saya bersyukur mengenal ibu-ibu sekian tahun ya, melihat pertumbuhan ibu-ibu, dan tadi saya terus terang saya bangga lihat Bu Juwasi di depan. Ya, buat saya baru lihat pertama Bu Juwasi memimpin. Bu Juwasi bisa juga. Karena kadang-kadang kalau ngomong Bu Juwasi kan pelan suaranya, makanya Bu Meta tadi ngomong suara yang kencang ya. Bu Juwasi bisa. Ya, saya belum lihat lagi nih ibu-ibu yang baru lagi yang ke depan ya. Nah, next ya, kalau Bu Gina, saya udah nggak bisa ngomong kalau Bu Gina nih. Sudah pakar di atas segala pakar dia. Ya, jadi saya tuh bersyukur melihat pertumbuhan ibu-ibu ya. Bu Rospita, apalagi saya berulang kali tuh ngomong tentang Bu Rospita ya. Ibu Sari, siapapun ibu-ibu, saya bersyukur. Artinya gini, saya melihat bahwa Tuhan itu baik, sangat baik. Jadi wadah LF ini memberi kesempatan buat ibu-ibu lebih lagi dibentuk oleh Tuhan. Mungkin kalau saya, karena saya nggak bisa setiap saat join, karena saya satu dan lain hal. Tapi ketika saya menikmati persekutuan dengan mahasiswa, saya punya KTB mahasiswa, itu pun juga membuat saya kembali lagi seperti dulu perasaan saya ketika saya masih menjadi mahasiswa. Ketika kami membahas hal-hal yang berkaitan dengan dunia kemahasiswaan, kasih contoh, mereka bicara pasti sebagai mahasiswa, saya bicara sebagai dosen. Tapi buat saya itulah firman Tuhan yang selalu baru setiap hari. Bahan yang sama, yang saya udah bahas itu entah berapa puluh kali ya, sejak saya SMA, sejak saya kuliah, saya mimpin KTB sampai sekarang ya, saya masih mimpin KTB dengan bahan yang sama, tapi anaknya beda-beda dong, karena tiap ini kan berganti ya. Itu bahan selalu bisa membuat saya mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi firman Tuhan gak pernah basi ibu-ibu. Jadi kalaupun ibu-ibu mungkin mendapat tema yang sama ketika di LF, ini udah pernah dibahas ya. Tapi percayalah, ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan bukakan buat ibu-ibu. Sehingga kalaupun ada waktu tidak ngapa-ngapain di rumah, tidak ada kesibukan, datanglah ke LF. Dan supaya kita semakin terus dibekali dan dibentuk oleh Tuhan. Dan pembicara yang sudah disiapkan oleh Marley dan teman-teman juga pasti sudah mereka doakan. Tidak sembarangan orang boleh ada di sini di mimbar ini, karena mimbar ini adalah milik Tuhan. Siapapun yang berbicara di sini harus mempertanggungjawabkan sama Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Kita mau berdoa.